Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 183, Mengetahui kebenaran. Chaiden dapat mengetahui bahwa hubungan Russell dan Victoria tidak biasa. Chaiden tentu saja tidak berani menentang instruksi Arthur. Dia mengambil segelas anggur dan berinisiatif untuk bersulang untuk Victoria. Victoria, aku benar-benar minta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya. Mengapa kamu tidak mengatakan sebelumnya bahwa kamu mengenal Paman Russell? Jika aku tahu bahwa kamu dan Paman Russell begitu dekat, aku tidak akan berani menyinggungmu. Saya akan minum segelas anggur ini. Saya harap Anda bisa memaafkan saya. Victoria tidak pernah menyangka bahwa Chaiden yang selama ini bersikap sombong dan mendominasi akan meminta maaf padanya dan memohon ampun. Melihat tangannya masih diperban, Victoria berkata, tidak, kamu tidak perlu meminta maaf padaku dengan bersulang untukku. Akan tetapi, meskipun Chaiden terluka, ia tetap menghabiskan anggur itu sekaligus. Itu juga dianggap memberikan rasa hormat yang cukup kepada Russell. Setelah minum, Chaiden tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Victoria, apa sebenarnya hubunganmu dengan Paman Russell? Bagaimana kalian berdua bisa saling mengenal? Victoria jelas tidak bisa mengungkapkan hubungan mereka, H+P, tetapi dia tidak tahu apakah dia harus berbohong tentang hal itu. Russell berinisiatif untuk memberinya jalan keluar. Saya berteman baik dengan ayah Victoria. Victoria sangat menderita. Orang tuanya meninggal di usia muda. Sebagai orang yang lebih tua, saya tidak mungkin meninggalkannya begitu saja, bukan? Russell masih berusaha berpura-pura menjadi orang yang setia dan saleh. Dia membuat dirinya tampak seperti orang baik yang telah membantu sahabatnya merawat putrinya setelah kematiannya. Namun, apa yang sebenarnya terjadi? Russell telah tidur dengan putri teman dekatnya. Apakah itu dianggap merawatnya juga? Setelah beberapa saat, Chaiden mengedipkan mata pada Sane. Sane tiba-tiba bangkit dan berkata, aku mau ke kamar mandi. Saya juga. Chaiden mengikuti Sane keluar dari ruang pribadi. Ketika mereka tiba di kamar mandi, Chaiden berkata kepada Sane, bagaimana menurutmu? Menurutku Victoria dan Russell jelas tidak memiliki hubungan yang normal antara junior dan senior. Mereka pasti berselingkuh. Sane juga setuju dengannya. Tidak mungkin Victoria bisa menjadi presiden S Corporation dengan kemampuannya sendiri. Aku sudah lama menduga bahwa dia pasti didukung oleh orang kaya, tetapi aku tidak menyangka itu adalah Russell. Karena ayah Russell dan Victoria adalah sahabat karib, mereka pasti sudah saling kenal selama 1 atau 2 dekade. Mungkin, Victoria menjadi simpanannya sejak 10 tahun lalu. Haha. Chaiden tertawa, menurutku juga begitu. Kalau begitu, Victoria sengaja meminta bantuan mantan kekasihnya hanya untuk menyingkirkan kita. Haha, kalau begitu, bukankah Jordan Stele harus tersesat? Sane berkata dengan nada mengejek, Paman Russell tidak akan pernah membiarkan dirinya dirugikan. Karena dia telah membantu Victoria Clarke hari ini, dia pasti akan membuat Victoria membalas budinya. Aku rasa dia telah melayaninya dengan baik. Hahaha, Victoria Clarke benar-benar hebat. Apakah ini berarti Jordan Stele dikhianati lagi? Hahaha. Chaiden tertawa gembira memikirkan Victoria mungkin telah selingkuh dari Jordan. Menurut Chaiden, memukuli Jordan tidak lebih memuaskan daripada melihat Victoria mengkhianatinya. Ayo, kita masuk dan mencoba mendapatkan sesuatu dari mereka lagi. Chaiden dan Sane kembali ke ruang pribadi, di mana Chaiden berinisiatif mengambil sebotol anggur dan menuangkan anggur untuk Victoria, yang membuatnya merasa terkejut dan tersanjung. Chaiden berkata, Victoria, kita sebelumnya tidak saling kenal. Yah, mungkin kamu tidak tahu bahwa Paman Russell sudah seperti ayah bagi kami. Keluarga kami sangat dekat, dan mulai sekarang, kami seperti keluarga. Terima kasih. Victoria mengangkat gelas anggur putihnya sebagai tanda hormat. Namun, 2 jari tangan kanan Chaiden telah lumpuh. Ia juga sengaja berpura-pura terpeleset dan tidak sengaja menumpahkan anggur ke rok Victoria. Maafkan aku, Victoria, salahku. Chaiden buru-buru meminta maaf. Victoria tahu bahwa tangan Chaiden terluka, jadi dia tidak menyalahkannya. Sebaliknya, dia berkata, tidak apa-apa, aku akan menyekanya saja. Victoria mengeluarkan selembar tisu dan menyeka pakaiannya sebelum berdiri untuk pergi. Kalian pergi duluan sementara aku ke kamar mandi. Setelah Victoria pergi, Chaiden mengambil kesempatan itu untuk bertanya kepada Russell, Paman Russell, apa sebenarnya hubunganmu dengan Victoria? Dari sudut pandang manapun, kamu tampak lebih dari sekadar orang tua baginya. Sane juga berkata, saya setuju. Begitu saya masuk dan melihat kalian, saya pikir dia adalah pacar kalian. Kalian berdua tampak sangat serasi, dan kalian benar-benar tampak seperti pasangan. Benar sekali. Aura kalian berdua benar-benar cocok. Chaiden menimpali. Arthur menegur, kalian berdua bocah nakal, kenapa kalian ikut campur dalam urusan orang dewasa?
Russell tersenyum dan melambaikan tangannya sambil bertanya, apakah Victoria dan aku benar-benar terlihat seperti pasangan? Aku cukup tua untuk menjadi ayahnya. Chaiden berkata, kalian benar-benar terlihat seperti sepasang kekasih meskipun perbedaan usianya sangat jauh. Faktanya, apa yang dikatakan Chaiden juga benar. Sebagai seorang multimiliarder, Russell sendiri memiliki aura seorang pria sukses. Di sisi lain, Victoria adalah seorang pengusaha sukses yang memang tampak jauh lebih cocok dengan Russell daripada dengan Jordan. Ya, dulu lumrah bagi gadis cantik berpacaran dengan pria tua botak yang kaya. Namun, jarang sekali melihat wanita cantik berpacaran dengan pria yang lebih muda dan kurang sukses. Russell tersenyum senang dan berkata, sebenarnya tidak ada salahnya untuk memberitahumu. Victoria Clarke akan segera menjadi istriku. Rahang Sane dan Chaiden ternganga, dan bahkan Arthur pun ketakutan. Dengan status Russell saat ini, istrinya juga memiliki pengaruh yang cukup untuk memengaruhi dunia bisnis. Chaiden tercengang. Ia pernah membayangkan Russell berselingkuh dengan Victoria. Namun, ia tidak pernah membayangkan bahwa Russell ingin menikahinya. Dia pikir Russell hanya main-main dengan Victoria. Russell sangat kuat dan setara dengan Arthur. Sementara itu, Chaiden masih membenci Victoria dan tidak ingin melihat Victoria berakhir dengan baik. Chaiden buru-buru berkata, Paman Russell, kamu terlalu, bahkan jika kamu memuja Victoria, kamu belum tentu harus menikahinya. Sane menimpali, ya, Paman Russell, wanita muda zaman sekarang banyak yang suka merencanakan sesuatu, dan mereka semua berencana untuk menikahi pria kaya agar mereka bisa hidup mewah. Kamu harus berhati-hati. Russell tertawa dan berkata, jangan khawatir, aku sudah melalui lebih banyak hal daripada yang kamu alami. Lagi pula, aku mengenal Victoria luar dalam, dan aku percaya padanya. Akulah yang mengajarinya segalanya, dan dia menjadi simpananku di usia 20 tahun. Mendengar berita mengejutkan ini, Chaiden langsung tercengang. Dia menjadi simpananmu saat dia berusia 20 tahun. Pada titik ini, Russell tidak lagi berusaha bersembunyi saat dia mengangguk dan berkata, ya, dia adalah simpananku selama 3 tahun, tetapi sayangnya, tidak mungkin aku bisa memberinya status yang pantas saat itu. Aku bisa melakukannya sekarang. Chaiden tersenyum jahat, dan diam-diam dia berpikir, Jordan Stelle, oh Jordan Stelle, kukira pacarmu benar-benar mulia dan murni. Ternyata dia hanya wanita murahan dan tak tahu malu yang telah dipermainkan oleh seorang pria tua selama 3 tahun.